Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai sekarang pada bab hukum seputar salat istisqa. Hukum seputar salat istisqa, yaitu salat minta hujan. Ya. Jadi ikhwatul Islam rahimakumullah, salat istisqa itu disyariatkan, ya, diperintahkan atau dianjurkan jika terjadi musim paceklik, ya, musim kemarau yang sangat panjang yang mana menyebabkan kekeringan, sumur-sumur kering, hewan-hewan pada kehausan, tanaman, padi-padian, biji-bijian mati kekeringan karena tidak turun hujan, maka disyariatkan bagi kaum muslimin untuk menjalankan sholat istisqa namanya, sholat minta hujan. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Jadi istisqa atau meminta hujan kepada Allah ini juga merupakan salah satu sunnah dari sunnah para nabi-nabi terdahulu. Ya, jadi para nabi terdahulu mereka juga melakukan juga namanya istisqa, ya, yaitu meminta hujan, ya, berdoa untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istisqa atau salat istisqa ini bisa dikerjakan secara berjamaah, bisa dikerjakan secara sendiri. Ya. Kemudian istisqa juga bisa dilakukan dengan berdoa pada saat khutbah Jumat, ya, pada saat khutbah Jumat juga dianjurkan untuk berdoa, yaitu minta hujan bagi khotib yang sedang berkhutbah Jumat. Ya, kemudian kaum muslimin ketika khotib berdoa minta hujan pada saat khutbah Jumat, maka kaum muslimin atau jemaah pada saat itu diperintahkan untuk mengaminkan doa khotib. Ya, begitu juga memohon hujan juga kepada Allah juga dilakukan setelah sholat, ya, setelah sholat, ya, juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Bisa juga dilakukan istisqa itu tanpa sholat, ya, bisa tanpa sholat, tanpa khutbah juga bisa. Ketika orang bersendirian di rumahnya atau di sebuah tempat, ya, dia bisa melakukan doa istisqa itu. Ya, semuanya itu tertera di dalam atau terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimanakah? Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan istisqa, ya, pernah melakukan doa istisqa atau sholat, melakukan sholat istisqa juga pernah beliau lakukan. Ya, beliau melakukannya beberapa kali, ya, dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ya, kemudian para ulama atau para sahabat, ya, terdahulu mereka
bersepakat tentang disyariatkannya atau diperintahkannya sholat istisqa tersebut. Kemudian hukum sholat istisqa itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, hukumnya tidak wajib, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Zaid, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi pernah keluar ke padang Sahara, ya, ke padang pasir, lalu di kota Madinah, ya, beliau melakukan sholat istisqa dengan para sahabatnya. Ya, beliau menghadap ke kiblat, lalu beliau berdoa dan mengubah letak letak selendang beliau, ya, pada saat berkhutbah itu. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaannya. Ini terdapat dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian bagaimana tata cara sholat istisqa? Tata caranya adalah sama dengan sholat Id, ya, sama dengan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, itu 2 rakaat, ya, yaitu pada rakaat pertama sebelum membaca surah Al-Fatihah, yaitu bertakbir sebanyak 7 kali, ya, di luar takbiratul ihram. Begitu juga di rakaat yang kedua bertakbir sebanyak 5 kali di luar dari takbir perpindahan. Artinya sama gerakannya, bacaannya dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Ya. Ya, hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW sholat istisqa 2 rakaat sebagaimana seperti beliau melaksanakan sholat Id, yaitu 2 rakaat. Ya, rakaat pertama bagi imam tentunya membaca, yang disunnahkan adalah membaca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, dan rakaat yang kedua disunnahkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian disunahkan warga atau masyarakat untuk melaksanakan sholat istisqa itu di padang yang di tempat yang luas atau di lapangan sebagaimana Nabi lakukan, ya, karena Nabi tidak pernah melakukan sholat istisqa melainkan di padang Sahara atau di padang pasir atau di tanah yang luas. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Kemudian apabila imam, ya, imam sholat, ya, ingin melaksanakan sholat istisqa, maka hendaklah imam memberitahukan kepada warganya, ya, yang dapat melembutkan hati-hati mereka, ya, dengan mengingat pahala-pahala, ganjaran-ganjaran dan balasan atau hukuman-hukuman dari Allah, dan memerintahkan kepada warganya yaitu untuk bertobat dari segala kemaksiatan dan untuk meninggalkan dari segala kezaliman dan mengembalikan barang-barang orang yang terzalimi itu kepada yang berhak mendapatkannya atau berhak yang memilikinya. Ya, kenapa? Karena salah satu sebab juga hujan ini tertahan tidak turun, ya, atau terputusnya keberkahan dari langit ataupun dari bumi, itu disebabkan karena kemaksiatan, ya, karena kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia, ya, atau kaum muslimin. Oleh karena itulah sehingga dengan bertobat, dengan istighfar, dengan sholat, maka itu salah satu sebab di doa seseorang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana keutamaan orang yang penduduk yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang artinya seandainya penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah kota itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh kami akan bukakan kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang itu adalah atau sebuah negeri itu, sebuah kelompok, ya, komunitas atau warga masyarakat itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan hujannya dan keberkahan-keberkahan yang lain. Tapi sebaliknya, jika di sebuah kampung negeri itu tidak bertakwa dan tidak beriman dan tidak bertakwa, maka Allah SWT akan cabut keberkahan dari langit, arti Allah tunda turunnya hujan yang mereka butuhkan. Ini ikhwatul Islam, a'azakallah. Kemudian
sang imam juga sebelum melaksanakan sholat istisqa memerintahkan warganya atau jamaahnya untuk bersedekah, untuk mensedekahkan hartanya diberikan kepada orang fakir dan miskin. Karena dengan bersedekah itu juga salah satu sebab turunnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu imam menentukan kepada jemaahnya waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat istisqa. Ya, diberitahu mereka bahwasanya kita akan melaksanakan sholat istisqa sehingga mereka pun bersiap-siap untuk melaksanakannya, ya, dan juga bersiap-siap untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Setelah itu maka mereka pun keluar, ya, pada waktu yang sudah ditentukan untuk melaksanakan sholat istisqa. Mereka keluar bersama dengan imam, ya, imam sholat ke tempat sholat, ya, atau ke lapangan misalnya yang luas dengan penuh ketundukan, dengan penuh kehinaan, dan menampakkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi itu ketika keluar untuk melaksanakan sholat istisqa, beliau keluar dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan merendahkan diri beliau, dalam keadaan khusyuk, dan dalam keadaan seraya mengharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, juga sangat dianjurkan semua kaum muslimin menghadiri pelaksanaan sholat istisqa, termasuk anak-anak, termasuk wanita-wanita, mereka juga diperintahkan untuk keluar melaksanakan sholat istisqa, ya, sebanyak 2 rakaat. Lalu setelah itu berkhutbah, imam berkhutbah, ya, 1 kali khutbah atau 2 kali khutbah, itu juga diperbolehkan. Ikhwatal Islam, azakullah, ya, itu terkait tentang apa namanya, bahwasanya diperintahkan kaum muslimin untuk semuanya, baik anak-anak, wanita-wanita, untuk keluar melaksanakan sholat istisqa. Kemudian juga seyogyanya, ya, ketika imam berkhutbah, hendaklah sang imam atau sang khatib memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah pada saat khatib itu berkhutbah, memperbanyak istighfar. Begitu juga memperbanyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini, ya, mohon ampun kepada Allah, yaitu sebab turunnya hujan, sebab ampunan Allah, sebab turunnya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah sang imam, yang sang khatib, memperbanyak doa untuk meminta diturunkannya hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika berdoa disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Begitu juga para makmum disunahkan juga untuk mengangkat kedua tangannya seraya mengamini doa sang imam atau sang khatib itu, sebagaimana Nabi disebutkan mengangkat kedua tangannya pada saat beliau berdoa di istisqa, sampai-sampai kelihatan ketiak beliau yang berwarna putih itu kelihatan oleh para sahabatnya. Artinya beliau betul-betul mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya seraya memohon rahmat dan ampunan Allah agar kaum muslimin mendapatkan curahan hujan yang mereka butuhkan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya. Begitu juga sebelum meminta kepada Allah juga disunahkan untuk berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi setiap doa kita mesti berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berselawat kepada Nabi itu salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu imam berdoa, ya, berdoa, ya, kepada Allah, meminta kepada Allah agar segera diturunkannya hujan, yang mana hujan itu sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Kemudian ketika berdoa maka disunahkan imam menghadap kiblat. Ya, ketika berdoa disunahkan menghadap kiblat, dan juga disunahkan untuk memutar bagian selendang bagian kanan ke bagian kiri, selendang bagian kiri diarahkan ke bagian kanan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya, terkait tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat
istisqa. Iya. Iya, kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan, ya, eh, kemudian dan jika Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan hujan padahal kaum muslimin sudah misalnya melaksanakan sholat istisqa, apa yang mereka lakukan? Maka mereka lakukan bisa mengulang lagi sholat istisqa untuk kedua dan ketiga kalinya. Ya, seandainya belum turun hujan, maka bisa lagi sholat istisqa itu dilakukan lagi di hari esoknya atau lusa misalnya atau beberapa hari ke depan. Bisa dikerjakan sebanyak dua atau tiga kali. Kenapa? Karena ya karena manusia butuh kepada air, ya, dan air juga hujan tidak turun-turun, maka perlu namanya bermuhasabah dan juga perlu senantiasa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika sudah turun hujan, ya maka hendaklah kita membaca disunahkan Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, itu disunahkan kita membacanya. Artinya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan. Ya. Atau bisa juga dibaca mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kami dicurahkan hujan oleh Allah yaitu dengan anugerah Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwatul Islam, azakullah, ya, terkait tentang sholat istisqa. Ya, kemudian disunahkan untuk mengatakan Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala dharabi wal akam wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya, itu disunahkan seandainya dikhawatirkan hujannya ketika turun itu hujan yang sangat deras sekali yang akan bisa menyebabkan terjadinya longsor, banjir dan seterusnya, maka disunahkan membaca ini. Minimal kita baca Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Artinya ya Allah berikanlah hujan rahmat kepada kami, bukan hujan yang terdapat musibah ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang sholat istisqa, ya. Apalagi sekarang ini sudah kemarau panjang ya, khususnya di Indonesia. Ya, oleh karena itulah maka hendaklah kita silakan mau berdoa masing-masing di rumahnya, ya, itu diperbolehkan. Ya, mau sholat sendirian juga diperbolehkan. Sholat meskipun yang lebih abdolnya dikerjakan secara berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita lihat ini ada pertanyaan yang masuk. Ya, ada pertanyaan mau tanya bagaimana kalau khatibnya enggak menggunakan selendang, maka apa mesti dibalik? Ya, Allah alim bisawab. Ya, kalau tidak ada selendang ya maka tidak perlu, ya, tidak perlu membalik sesuatu yang lainnya karena yang dicontohkan oleh Nabi hanyalah selendang saja. Ya, Allah alim bisawab. Ya, jadi tidak perlu membalikkan yang lainnya. Iya, kalau tidak ada selendang, tapi diupayakan sang khotib memakai selendang untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang terpenting adalah berdoa, itu yang paling penting. Ya, seandainya tidak memakai selendang juga tidak mengapa, sholatnya tetap sah, doanya tetap sah, meskipun yang lebih baiknya lagi sebagai mengikut Rasulullah SAW, yaitu beliau memakai selendang, lalu beliau membalik selendangnya itu dari kiri ke kanan, bagian kanan diarahkan ke bagian kiri. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan lagi tentang sholat istisqa. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Ya, kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah menurunkan hujannya sehingga kita pun bisa memanfaatkan air hujan, ya. Hewan-hewan sangat butuh air hujan, sawah-sawah, kebun-kebun, sumur-sumur, ya, rumah-rumah. Kita membutuhkan air, butuh wudhu, butuh untuk minum dan seterusnya. Oleh karena itu, hendaklah kita berdoa kepada Allah tentu dengan seraya
kita mohon ampun, beristighfar. Boleh jadi terlambatnya turun hujan itu disebabkan karena dosa-dosa kita atau dosa-dosa umat manusia secara keseluruhannya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.